Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK yang manajerial. Dan ini tuh udah aku sesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi berdasarkan hasil rapat persiapan seleksi P3K dan CPNS ini, itu kan di kompetensi manajerial disebutkan bahwa intinya tuh ada pilihan gandanya itu 4 doang ya, beda sama sosiokultural. Jadi ini nanti aku buat cuma ada 4 option aja. Ini adalah kisi-kisi untuk kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Nah, untuk ini tuh kisi-kisi lebih detailnya itu ada di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Untuk video yang part 1 ini, kita akan fokus membahas tentang sub yang integritas. Tadi itu kan kalau nggak salah ada 8 ya. Kita bahas dulu tentang integritas. Yaitu adalah konsisten berperilaku, selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi kalau integritas itu kan biasanya kalau aku sih ingetnya ya udah yang baik-baik aja gitu kan, tentang perilaku yang baik sesuai aturan gitu sih. Tapi di sini ada poinnya, ada kata kuncinya. Jadi intinya yang berhubungan dengan nilai, norma, etika organisasi berarti kan ngarah ke aturan ya kan. Dan sikap kita tuh ngarah ke yang jujur. Kemudian ada ini tadi etika udah masuk ke inilah ya, intinya norma. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan dan menanggung resiko. Jadi kata kuncinya ini sih kalau integritas. Nanti dalam soal itu kita menjumpai soal-soal itu berada dalam tahap cuma berperilaku atau melaksanakan sesuai dengan etika atau aturan, atau bisa juga mengingatkan, atau kalau misal sebagai pemimpin berarti bisa memastikan anggotanya itu sesuai dengan norma-norma atau etika yang ada di situ. Kemudian bisa juga menciptakan situasi yang bisa mendorong orang-orang untuk berperilaku integritas. Nah, di sini itu nggak harus sebagai pemimpin ya, bisa juga bawahan tapi ke sesama rekan kerjanya gitu kan, atau yang lain. Kemudian bisa menjadi teladan. Menjadi teladan itu nggak harus jadi pemimpin dulu kan, bisa juga teladan bagi temennya. Kalau pemimpin kan jelas teladan bagi bawahan-bawahannya. Soal nomor 1, saya dan teman-teman rombongan akan mengadakan liburan ke suatu tempat dengan mengendarai motor. Saya dan teman yang saya bonceng tertinggal cukup jauh di belakang teman-teman yang lain. Ketika di perempatan, tiba-tiba lampu merah menyala. Teman saya menyuruh saya untuk menerobos lampu merah tersebut, maka saya titik-titik. Nah, kalau kayak gini, yang namanya kita berkendara, pasti kan ada aturan ya, ada peraturan lalu lintas ketika ada lampu merah, ya aturannya seharusnya kita berhenti. Di sini ada aturan, oh ada aturan berarti kita mengarah ke integritas, ada norma, etika, aturan gitulah ya intinya. Nah, bagaimana sikap kita? Ya menaati aturan itu, harus berhenti. Nah, semuanya itu opsinya berhenti ya, jadi kita baca lebih lanjut gitu kan. Kalau yang melaju terus kan udah jelas kita coret ya, tapi ini berhenti semua, jadi kita harus pahami dulu. A. Berhenti meskipun tertinggal cukup jauh dari rombongan. Kita simpan dulu. B. Berhenti ketika sudah melaju sampai batas marka jalan. Ini hampir mirip ya. Kalau yang C, berhenti jika kendaraan lain ada yang berhenti. Berarti ini salah ya teman-teman. Ini tuh kayak nggak punya prinsip gitu loh, nggak ada aturan, nggak menaati aturan sepenuhnya. Karena kan kalau merah ya berhenti gitu kan, nggak boleh cuma ngelihat temen-temennya berhenti atau enggak gitu kan.
Kalau yang D, berhenti dan mengatakan bahwa menerobos lampu merah melanggar aturan. Nah, kira-kira antara A, B, dan D itu yang mana nih teman-teman? Jawabannya itu yang D. Kenapa? Karena di sini itu kan ketika lampu merahnya menyala, teman kita menyuruh kita. Jadi konfliknya itu adalah saat lampu merahnya nyala, teman kita nyuruh kita nerobos, ya kan? Berarti penyelesaiannya ya nanti ada hubungannya dengan ini si temennya yang nyuruh berhenti, ya kan? Nah, jadi berhenti dan mengatakan bahwa nah, gitu kan, sambil mengingatkan temennya juga, ya kan? Jadi nggak cukup yang antara A dan B. Jadi lebih tepat yang D. Ini adalah skornya D4, A3, B2, dan C1. Soal nomor 2, saya adalah pegawai yang berprestasi dan sudah lama bekerja di perusahaan. Suatu saat, perusahaan lain dengan bidang yang sama dengan perusahaan tempat saya bekerja memberi tawaran kepada saya untuk bekerja di situ dengan gaji yang lebih tinggi. Sikap saya adalah titik-titik. Nah, ini jelas menguji tentang integritas ya teman-teman. Intinya tuh bagaimana kita bersikap ketika kita udah di situ ya, udah lama, udah berprestasi, kayak menyumbang banyak untuk perusahaan, intinya gitu kan. Tiba-tiba ada yang lain yang memberi kita tawaran dengan gaji yang lebih tinggi. Bagaimana kita harus bersikap? Ini juga menunjukkan tentang keloyalan kita kepada perusahaan, ya kan? A. Langsung menerima pekerjaan tersebut, ini jelas enggak ya teman-teman. Yang B. Melaporkan tindakan perusahaan tersebut kepada atasan. Kita bandingkan dulu dengan yang lain. C. Menolak tawaran tersebut, bagi saya uang bukanlah segalanya. Wah, ini menunjukkan sikap yang wow banget gitu ya. Kalau yang D, mempertimbangkan tawaran tersebut dengan keluarga. Jadi kira-kira yang lebih tepat yang mana nih teman-teman? Intinya kan kalau ada kayak gini, kita menolak ya kan? Nah, berarti jawabannya itu adalah yang C. Untuk skornya yang C4, B3, D2, dan A1. Soal nomor 3, teman dekat saya melakukan rekayasa keuangan. Sikap saya adalah titik-titik. Intinya pasti ini menguji tentang integritas ya kan teman-teman. Pasti kita juga harus mengingatkan ya di sini. Kalau yang A, memberikan toleransi karena ini pertama kali ia melakukannya, berarti ini kan mendukung sesuatu yang melanggar gitu kan. Berarti jelas yang A itu salah. Yang B, mengingatkan dan menegur, bisa jadi yang C, menegur dan melaporkan apa adanya kepada pimpinan. D, menanyakan alasan ia melakukan hal tersebut. Ini D itu enggak perlu ya. Kenapa? Walaupun itu sangat mendesak, yang namanya melanggar aturan ya melanggar aturan. Ya boleh aja menanyakan alasan, tapi kita lihat opsi yang lain yang jelas banget bahwa mengatakan itu tuh salah gitu loh. Berarti antara B dan C, mengingatkan dan menegur atau menegur dan melaporkan apa adanya kepada pimpinan. Jawaban yang lebih tepat itu adalah yang B. Kenapa bukan C? Karena di sini kalau melaporkan apa adanya kepada pimpinan, kita tuh perlu mencari bukti dulu, ya kan? Mencari buktinya dulu. Nah, di sini yang namanya rekayasa keuangan itu kan biasanya udah direkayasa dari nota dan sebagainya, ya kan? Perlu mencari bukti-bukti dulu baru melaporkan. Jadi untuk langkah pertamanya adalah mengingatkan dan menegur dulu secara langsung kepada teman kita. Yang B poin 4, C poin 3, D2, dan A1. Soal nomor 3, saya mengetahui bahwa bendahara kantor melakukan rekayasa keuangan agar ia bisa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membiayai pengobatan anaknya di rumah sakit. Sikap saya adalah titik-titik. Ini itu adalah tindakan yang menyimpang dari aturan, menyalahi norma, ya kan, di tempat itu. Yang namanya rekayasa keuangan itu kan salah ya, berarti kan kita tidak boleh mendukung, ya kan, kita harus ini tuh salah gitu, tegas. Intinya kita tidak menyetujui hal itu, tidak mendukung lah ya. Walaupun alasannya itu adalah mendesak juga, alasannya untuk pengobatan, ya kan, alasannya juga mendesak. Tapi tetap aturan ya aturan. Kalau yang A, tidak setuju dengan hal tersebut, tetapi diam saja dalam hati, kita lihat yang lain. B, tidak ingin terlibat dan mengingatkan
bahwa hal tersebut tidak benar. Kalau yang C, melaporkan hal tersebut kepada atasan, D, memberi uang untuk membantu biaya rumah sakit. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Antara A, B, dan C itu yang mana gitu kan? Kalau yang D itu enggak ya. Kenapa? Karena di sini kasusnya itu dia melakukan rekayasa keuangan. Ya, alasannya entah apapun itu ya, intinya rekayasa keuangan. Nah, di sini itu enggak membahas tentang bahwa apa ya, tentang ini loh rekayasa keuangannya, masalah yang problem utamanya gitu kan. Problem utama di perusahaan itu yang dialami oleh bendahara kantor. Yang A, B, atau C, jawabannya itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini itu ada mengingatkan bahwa itu tuh nggak boleh loh, itu nggak benar, ya kan? Nah, jawabannya yang B 4, C 3, A 2, dan D 1. Kenapa yang C itu 3, bukan yang 4? Karena di sini itu yang namanya melaporkan kepada atasan itu kita perlu bukti-bukti. Jadi untuk tahap pertamanya itu ya kita intinya nggak mau terlibat ya kan, udah jelas salah ya nggak menyetujui gitu kan. Tidak ingin terlibat dalam hal itu dan mengingatkan kalau yang A ya benar tidak setuju, tapi di sini diam aja ya kan. Jadi lebih tinggi yang B. Soal nomor 4, saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Ketika saya sedang mengerjakan tugas-tugas perusahaan yang mendesak, tiba-tiba saya diajak atasan untuk menemaninya ke kantin, membicarakan masalah pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Sikap saya adalah titik-titik. Nah, teman-teman di sini itu kita dihadapkan ada tugas mendesak gitu yang harus diselesaikan kan berarti. Tapi diajak atasan menemaninya ke kantin, ya kan? Di sini menemaninya ke kantin sambil makan. Nah, berarti di sini itu kan udah jelas ini nggak sesuai dengan aturan gitu kan. Yang namanya makan ke kantin ya udah itu di waktu di luar jam kerja ya kan. Kalau jam kerja ya nggak boleh gitu kan. Walaupun di situ atasan dan untuk membicarakan masalah pekerjaan, seharusnya masalah pekerjaan itu kan bisa dibicarakan di misalnya di ruangannya ya kan. Atau di ruang tertentu yang emang untuk diskusi gitu kan. Nah, yang A, menyelesaikan tugas mendesak terlebih dahulu, kemudian ke kantin memenuhi ajakan atasan, ya kan? Di sini kan diajak. Kita simpen dulu ya. Yang B, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan saya menemani atasan di kantin. Kalau ini yang B itu mendukung bahwa makan di kantin itu adalah dibolehkan, ya kan? Cuma dia minta tolong ke temannya. Yang A itu juga kesannya seperti itu, ya kan? Jadi ini salah, yang A itu kita simpan dulu ya. Ini kan ada mengerjakan terlebih dahulu. Kalau yang C, menolak ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar tidak makan pada jam kerja. Ininya itu kan. Nah, ini ada kata menolak. Ya, ini yang dia menunjukkan taat pada aturan. Kalau yang D, menyetujuinya dan langsung segera ke kantin, ini jelas enggak ya teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kalau yang C4, A3, terus B2 dan D2 dan B1. Soal nomor 5. Anda baru beberapa bulan bekerja di sebuah instansi setelah Anda dinyatakan lulus seleksi CPNS. Baru-baru ini Anda mengetahui bahwa sebenarnya Anda tidak lulus seleksi. Tetapi karena orang tua Anda menggunakan jalur belakang, maka Anda dinyatakan lulus. Sikap Anda adalah titik-titik. Ini ceritanya udah seneng, udah kerja, ternyata tuh sebenarnya tuh gini loh gitu kan. Nah, berarti ini jelas menguji ke integritas, harus jujur, bertanggung jawab, dan bisa menerima risiko. Kita juga harus mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dengan problem ini, ya kan? Kalau yang A, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Intinya meminta maaf, ini ada kita meminta maafnya ya, mengakui kesalahannya. Bukan kesalahannya sih ya, tapi sebenarnya kesalahan orang tuanya, ya kan? Karena kan kita nggak tahu. Ini kita simpan dulu aja. Yang B, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu putusan instansi. Kita simpan dulu. Yang C, lebih sering mengadakan kegiatan sosial untuk menebus rasa bersalah.
Ini jelas enggak ya teman-teman, karena ini diam aja, enggak mengatakan apapun tentang problem ini. Kalau yang D, menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Ya bisa jadi, tapi di sini kasusnya kan kita yang udah mulai bekerja sebagai CPNS, tapi ternyata tuh pas seleksi tuh gini, ya kan? Yang lebih tinggi itu adalah yang B, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang di perusahaannya maksudnya ya, dan menunggu putusan instansi. Jadi ini lebih tepat, kenapa? Karena di sini nanti yang berhak menentukan ini yang baru saja lulus CPNS itu kan yang instansinya gitu kan, atau pihak yang berwenangnya, intinya gitu kan. Jadi intinya mengakui bukan kesalahannya ya, mengakui tentang kecurangannya orang tua dulu ya kan, baru menunggu keputusan instansi. Kalau yang D itu poinnya 3, karena di sini tidak ada menunggu keputusan instansi gitu loh, terkait dengan seseorang yang itu baru diterima CPNS itu, ya kan, kalau yang D. Kalau yang A itu 2, kemudian yang C itu 1. Soal nomor 6, pada saat saya tidak menepati janji, saya akan titik-titik. Berarti kita harus bisa menepati apa yang kita ucapkan, bisa menjadi orang yang dipercaya, menyebarkan informasi yang terpercaya, ya kan? Intinya integritasnya mengarah ke situ, ya kan? Nah, kalau kita nggak menepati janji, berarti kan itu yang sesuatu yang salah, ya kan? Karena janji itu kan harus ditepati. Nah, jawabannya yang mana? A, tidak berpikir saya telah ingkar janji. Ini cuek ya, nggak ngerasa bersalah atau apapun, berarti salah. Yang B, merasa malu pada diri sendiri, simpen dulu. C, merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan. Di sini ada kata takutnya, itu yang menjadi nilai minnya, ya kan? Menjadi nggak baiknya jawaban itu. Kalau yang D, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Nah, ini ada merasa bersalah, ya kan? Berarti jawabannya itu yang D. Yang D4, B3, C2, dan A1. Soal nomor 7, tidak sedikit teman-teman kantor saya yang pulang sebelum jam pulang ketika atasan tidak berada di kantor. Sikap saya adalah titik-titik. Nah, ini jelas banget menguji tentang integritas. Kenapa? Karena pulang ya harus sesuai jam kantor. Nah, ini pulangnya sebelum jam kantor, berarti kan melanggar, ya kan? Melanggar aturan. Nah, bagaimana sikap kita? Yang jelas kita tuh nggak boleh mengikuti, ya kan? Nggak boleh mengikuti yang salah, yang melanggar. Dan kalau misal ada yang mengingatkan, ya berarti kita pilih yang itu. Intinya yang pertama itu kita nggak boleh ngikutin. Yang A, saya akan menegur mereka dengan baik dan memberi contoh pulang sesuai jam kantor, ya kan? Ini kita simpen dulu ya. Ini yang jelas udah nggak ikutan dan juga menegur ya, simpen dulu. Yang B, pulang sebelum jam pulang kantor merupakan prinsip tiap individu. Ini seperti mendukung mereka gitu ya. Kalau yang C, saya akan melaporkan kepada atasan langsung. Simpen dulu. Yang D, saya membiarkan kebiasaan mereka. Kalau B dan D itu kan mirip ya, intinya mendukung pulang sebelum jam kantor, ya kan? Ini jadi enggak antara A dengan yang C, itu yang mana? Yang A. Jadi yang A poinnya 4, yang C3, B2, dan D1. Karena yang namanya di sini kan atasan nggak di kantor ya kan kasusnya. Nah, di sini itu yang bisa kita lakukan itu ya menegur dan memberi contoh pulang sesuai jam kantor. Jadi nggak apa ya, tidak semua hal itu harus dilaporkan kepada atasan ya kan. Langkah lebih baiknya kita secara langsung ke yang terlibat dulu ya kan. Nah, kalau misal emang udah bener-bener istilahnya kayak mentok banget, ya barulah ke atasan. Soal nomor 8, teman dekat saya melakukan rekayasa absensi. Sikap saya adalah titik-titik. Nah, di sini dia kan intinya melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, berarti kan itu salah. Ya berarti bagaimana sikap kita kalau udah tahu itu nggak benar? Kalau yang A, memberikan toleransi karena ini pertama kali ia melakukannya, ini enggak ya teman-teman. Karena tadi itu salah, ya kan? Yang B, mengingatkan dan menegur, kita simpan dulu. Yang C, melaporkan kepada pimpinan.
Coba lihat yang lain. D. Menanyakan alasan ia melakukan hal tersebut. Ini enggak ya teman-teman. Jadi antara B dan C itu lebih tepat yang B. Mengingatkan dan menegur. Karena tidak semuanya itu harus langsung dilaporkan ke atasan. Ya kan, di sini itu teman dekat, teman kerja ya kan. Atau teman yang lain ya. Intinya rekayasa. Jadi kita harus mengingatkan terlebih dahulu. Karena kalau mau melaporkan intinya harus punya bukti, ya kan, harus ada buktinya. Yang B4, C3, D2, dan A1.